Pelatih yang satu ini sukses menjadi pembeda bagi Paris Saint-Germain. Dia berhasil membawa PSG menjadi juara back-to-back UCL, dan Kylian Mbappe pasti sedih melihat ini. Inilah pembahasan lengkap pertandingan final UCL musim ini, Arsenal versus PSG. PSG sukses kembali menjuarai Liga Champions di tangan Luis Enrique. Hal ini sekaligus mempertahankan gelar Liga Champions mereka, setelah mengalahkan tim anak asuh Mikel Arteta, melalui drama adu penalti. Kita langsung saja bahas alur pertandingan, yang berlangsung di Budapest. PSG menggunakan formasi 4-3-3, dengan mengandalkan pilar penyerangan terbaik mereka, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia dan Doué. Seperti biasa, Fabian Ruiz, Vitinha dan Joao Neves, menjadi pilar penting di lini tengah. Sedangkan di Arsenal, mereka mengandalkan Kai Havertz dan mencadangkan seorang Gyökeres. Odegaard dipasang sebagai pengatur serangan bagi tim asal London. Duet Saliba dan Gabriel masih menjadi andalan. Di menit awal, PSG bermain dengan pressing yang tinggi. Namun PSG sedikit kehilangan fokus dan melakukan sedikit kesalahan, dan ini mampu diselesaikan dengan baik melalui ketajaman seorang Kai Havertz. Finishing Kai Havertz sangat luar biasa. Di akhir babak pertama, Fabian Ruiz melakukan upaya syuting jarak jauh, yang masih gampang ditepis oleh David Raya. Kemudian Arsenal meminta korner kepada wasit, tapi pertandingan telah usai, skor 1-0 sampai akhir babak pertama. Di babak kedua, PSG di final ini melakukan kick-off yang berbeda dengan sebelumnya. Mereka melakukan kick-off dengan passing, dan tidak menendang langsung seperti biasanya. PSG memiliki peluang melalui seorang Hakimi dengan tendangan bebas yang sangat akurat. Akan tetapi sayang, bolanya masih bisa diamankan oleh penjaga gawang David Raya. PSG tetap berusaha sekuat tenaga untuk menyamakan kedudukan, sampai kaki seorang Kvaratskhelia pun berdarah-darah. PSG akhirnya sedikit mendominasi pertandingan. Kvaratskhelia yang sudah berdarah, dijatuhkan di kotak penalti, dan akhirnya wasit memutuskan penalti untuk Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé sukses mengeksekusi penalti sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1, 15 menit berselang. Sebenarnya PSG mempunyai peluang melalui upaya seorang Kvaratskhelia, akan tetapi masih dapat digagalkan oleh barisan pertahanan Arsenal, ketika waktu normal hanya tersisa 2 menit, yakni di menit ke-88, ada kerjasama menarik antara Doué dan Vitinha. Vitinha melakukan syuting yang hampir masuk, masih sedikit melambung di atas mistar gawang. Di penghujung laga sebelum extra time, PSG mendapatkan kesempatan peluang melalui seorang Barcola, akan tetapi sayang tendangannya masih sedikit menyamping. Hingga akhirnya wasit memutuskan untuk meniup peluit akhir menuju extra time. Di extra time, tidak ada gol yang tercipta, sehingga laga dilanjutkan dengan adu penalti. Gonzalo Ramos sebagai eksekutor pertama PSG, sukses menendang penalti dengan keras ke arah yang tidak disangka oleh David Raya. Gyökeres pun sama, menendang penalti dengan menipu Savonov. Luis Enrique tampak tegang di adu penalti ini. Doué sukses menipu David Raya yang kedua kalinya, akan tetapi Eze sepertinya kurang tenang saat menendang penalti, sehingga dirinya gagal mengeksekusi. David Raya akhirnya menjadi pahlawan sementara Arsenal dengan berhasil menepis penalti dari Nuno Mendes. Declan Rice berhasil eksekusi penalti dengan tenang, begitupun dengan Hakimi, yang memiliki mental baja. Martinelli sangat emosional ketika sukses mengeksekusi penalti. Beraldo sukses menendang penalti dengan tenang untuk PSG, akan tetapi Gabriel, tendangannya menuju langit, dan memastikan, PSG menjadi juara Liga Champions 2 musim berturut-turut, sejak Kylian Mbappe pergi. Tetap respect untuk Arsenal, mereka berhasil juara Premier League setelah penantian 22 tahun. Dan mereka musim ini tidak terkalahkan di UCL, kecuali di laga final melawan PSG. PSG ketika era Messi, Neymar, Mbappe susah sekali mendapatkan trofi, sedangkan di era Kvaratskhelia, Doué dan Dembélé, mereka meraih 2 trofi berturut-turut. Itu karena apa? Ya, karena mereka tidak ego dan saling mendukung satu sama lain. Ousmane Dembélé OTW Ballon d'Or lagi.